Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa dan siswi kelas 10 ya. Kita akan memulai kegiatan belajar mengajar online dalam mata pelajaran matematika ya. Untuk perkenalan kita bisa perkenalan lebih lanjut di waktu yang senggang ya. Bisa saja pada saat kita KBM tatap muka langsung gitu ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan melanjutkan materi yang sudah almarhum Pak Edi ajarkan ya. Jadi sepertinya kalian Ibu lihat dari riwayat pembelajarannya, kalian belum belajar logaritma. Jadi Ibu akan meneruskan bab eksponen dan logaritma tentang materi logaritmanya gitu ya. Oke, sekarang judulnya adalah logaritma. Jadi Ibu harap kalian mencatat apapun yang Ibu bahas ya di buku catatan kalian. Nah, kalau kemarin itu kalian kayaknya sudah belajar tentang eksponen. Eksponen itu artinya adalah bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebalikan dari eksponen, yaitu logaritma, gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Pada suatu bilangan berpangkat A pangkat N, ya, A ini disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Jadi kalau kalian ketemu misalkan 2 pangkat 3 ya. Jadi ini merupakan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu disebut juga adalah bilangan eksponen. 2 ini adalah bilangan pokoknya ya. Sedangkan si 3 ini adalah bilangan pangkatnya ya atau eksponennya ya. Jadi 2 ini adalah bilangan pokok. Sedangkan yang 3 ini adalah pangkatnya atau disebut juga eksponen gitu ya. Jadi kalau kalian lebih dalam lagi mengartikan 2 pangkat 3 ini artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak pangkatnya. Karena di sini pangkatnya ada 3, maka 2-nya dikalikan 3 kali. Ingat, kalau perpangkatan dia wajib dikali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi artinya 2 pangkat 3 adalah 8 gitu ya. Kalau misalkan Ibu punya lagi 3 pangkat 3, berarti si 3 ini bilangan pokoknya dan 3 yang ini adalah pangkatnya atau eksponennya. Arti dari 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi bilangan pokok dikalikan sebanyak pangkat gitu ya. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi artinya 3 pangkat 3 hasilnya itu sama dengan 27 gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Jika bilangan pokok dan eksponennya diketahui, kita dapat menentukan nilai bilangan berpangkat tersebut ya. Nah, di sini kalian suruh mengamati. Amatilah perpangkatan berikut dengan seksama. Jika 2 pangkat 1 sama dengan X, maka X sama dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya gini, 2 pangkat 1 sama dengan X, maksudnya itu X-nya itu berapa? X-nya itu adalah hasilnya 2 pangkat 1, berarti artinya bilangan pokoknya 2, pangkatnya 1, berarti si 2 ini dikalikan hanya 1 kali. Jadi 2 jadi kan 2 pangkat 1 itu gini kan ya, 2 pangkat 1, berarti si 2-nya itu hanya 1 saja, berarti nilai X-nya adalah 2 gitu kan ya. Nilai X-nya adalah 2, jadi X itu adalah hasil dari perpangkatan ini gitu ya. Terus 2 pangkat 2 sama dengan X. Nah, si X itu berapa hasilnya? 2 pangkat 2 artinya adalah 2 dikali 2 gitu kan ya. Maka nilai X-nya adalah 4. 2 pangkat 3 artinya adalah berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka nilai X-nya adalah 8 gitu ya. Jadi nilai X yang ini adalah hasil dari perpangkatan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ketemulah hasilnya X-nya 2, X-nya 4, X-nya adalah 8. Kita lanjut. Sekarang bagaimana menentukan pangkat bilangan jika diketahui bilangan pokok dan hasil perpangkatannya. Misal, berapakah nilai Y yang memenuhi 2 pangkat Y sama dengan 2? Nah, ini kalau kalian ketemu kayak gini, 2 pangkat Y. 2 pangkat Y itu sama dengan 2. Artinya 2 ini bilangan pokok, Y itu adalah eksponennya atau pangkatnya. Artinya 2 pangkat berapa sih biar hasilnya 2? Nah, gini kan. 2 pangkat Y sama dengan 2 gitu kan ya. Nah, si Y-nya ini pangkat, kira-kira Y itu diganti bilangan berapa ya biar hasilnya 2? Kalau Ibu ganti 2 pangkat 2, berapa ya kira-kira hasilnya? Hasilnya
4 karena 2 pangkat 2 kali 2 gitu ya. Sedangkan di sini mintanya 2. Berarti kira-kira nilainya berapa? Nilai Y-nya adalah 1. Karena apa? Karena kalau kita tilik ya, 2 pangkat Y, katanya Y-nya 1 ya, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kata Ibu berarti 2-nya hanya ada 1 kali, berarti hasilnya adalah 2, maka nilai Y-nya adalah 1. Dilanjut di sini, 2 pangkat Y sama dengan 4. Kira-kira 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? Gitu kan maksudnya. Jadi Y-nya kira-kira diisi berapa? 2 pangkat 2, berarti nilai Y adalah 2 karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 gitu ya. 2 pangkat Y sama dengan 8. Berarti kira-kira Y ini diisi berapa? Diisi angka 3 karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, sama seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan X, maka X-nya 8. Jadi sebenarnya ini kebalikan gitu ya. Ini eksponennya, ini adalah logaritmanya. Karena logaritma itu adalah mencari pangkat dari suatu bilangan gitu ya. Nah, terus nanti di sini katanya ada lagi operasi untuk mencari nilai pangkat suatu bilangan pokok jika hasil perpangkatannya sudah diketahui. Nah, Ibu ulang. Operasi untuk mencari nilai pangkat suatu bilangan pokok jika hasil pangkatnya sudah diketahui itu. Ya, ini kan udah diketahui nih hasil pangkatnya 2, hasil pangkatnya 4, hasil pangkatnya 8. Kalau ini kan nggak tahu nih hasil pangkatnya berapa. Ini X. Kalau ini udah tahu, cuman pangkatnya nggak tahu. Nah, kalau untuk mencari pangkat suatu bilangan pokok jika hasil perpangkatannya sudah diketahui, seperti pada contoh di atas, itu namanya mencari nilai apa? Mencari nilai logaritma. Dan istilah logaritma biasanya disingkat dengan log saja, gitu ya. Nah, di sini ada simbolnya ya, atau ada rumusnya. Jika Y sama dengan A pangkat N, di mana A-nya itu lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1, maka rumusnya adalah A log Y sama dengan N, gitu ya. Jadi nanti kalau ngecatat, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal saja ya, biar kalian nggak pusing, Ibu ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi intinya mah gini, A ini adalah suatu bilangan pokok ya, sedangkan Y ini adalah yang dicarinya gitu, numerusnya, sedangkan N ini adalah hasilnya ya. Jadi A ini adalah bilangan pokoknya, Y itu numerusnya, dan N itu adalah hasilnya gitu ya. Nah, ini nih ada nih ya, A log Y itu dibaca logaritma Y dengan bilangan pokok A. Dalam hal ini A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan Y disebut numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, dan N itu adalah hasilnya gitu ya. Kita masuk ke ini aja ya, ke ke contoh soal di sini ya. Ini kan bentuk pangkatnya kayak gini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kan sebenarnya bentuknya kayak gini. A pangkat N gitu ya. Sama dengan Y. Tuh. Ya. A pangkat N sama dengan Y. Berarti si A-nya siapa? Si A-nya itu 2 ya. Jadi A-nya itu adalah 2, N-nya itu 3, Y-nya itu 8. Gitu ya. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam simbol logaritma, dia katanya bentuknya apa? A log Y sama dengan N, gitu kan? A log Y sama dengan N, gitu kan ya. Kalau kita rubah berarti A-nya tadi siapa? A-nya 2, berarti 2, gitu kan ya. Log Y-nya itu berapa? Y-nya itu 8 ya. 2 log 8 sama dengan N-nya berapa? N-nya adalah 3, gitu. Jadi 2 log 8 itu sama dengan 3 kalau dirubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi kalau pangkatnya bentuknya kayak gini, kalau logaritma bentuknya kayak gini. Jadi kalau bilangan pokoknya kan, kalau bilangan pokok di eksponen dia ada di sini. Kalau bilangan pokok di logaritma dia menjadi pangkat, berubah. Hasilnya dia masuk ke sini. Nah, kalau pangkatnya dia di eksponen itu menjadi pangkat, sedangkan kalau si 3 ini dalam logaritma menjadi hasilnya. Gitu ya. Coba Ibu ulang, kalau misalkan Ibu punya 5 pangkat 2 ya. Kalau dirubah ke dalam logaritma bentuknya jadi kayak gimana? 5 pangkat 2 sama dengan 25 gitu ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kalau dirubah ke bentuk logaritma jadi kayak gimana kira-kira? Ayo, berapa jadinya? Jadinya adalah 5 gitu kan ya. Log 25 sama dengan 2 gitu. 5 log 25 sama dengan 2. Coba Ibu kasih lagi 7 log 7 log 2 sama dengan 49.
ya. 7 log 2, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kalau dirubah dalam bentuk logaritma jadi bagaimana? 7 log 49 sama dengan 2. Karena pangkatnya ini 2 jadi pindah ke sini hasilnya gitu ya. Oke, Ibu lanjut kalau kayak gitu ya. Nah, di sini juga tadi kan ini bentuk umumnya, bentuk umum logaritma adalah A log Y sama dengan N, ini bentuk umumnya. Nah, terus kalau yang ini adalah bentuk lainnya atau sifat yang lainnya ya. Di sini ada A pangkat A log Y itu sama dengan Y. Jadi intinya kalau misalkan ada bilangan pokok ketemu bilangan pokok utama, itu hasilnya ya dia sendiri gitu ya. Ini kan sama nih. Ini bilangan, ini pangkat sama bilangan pokoknya sama ya. Tinggal kalian nanti coret-coret, berarti sisanya adalah tinggal si Y-nya aja. Nah, terus kalau kalian ketemu lagi nih, A log A pangkat N sama dengan N. Ini pangkat. Ini ada numerus yang sama. Kalian tinggal coret aja pangkat pangkat bilangan pokok sama angka numerusnya. A dicoret dengan A berarti sisanya si N gitu. Jadi A pangkat A log Y sama dengan Y dan A log A pangkat N sama dengan N. Itu adalah sifat yang lainnya gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada 2 contoh soal ya. A log 32 sama setengah log 1/64. Jadi intinya kalau kalian mau mencari logaritma itu kalian harus melihat bilangan pokoknya ya. Di sini kan bilangan pokoknya berapa? 2. Kalau di sini adalah bilangan pokoknya berapa? Setengah. Ya. Nanti setelah itu kalian rubah numerusnya menjadi bilangan pokok berpangkat berapa biar hasilnya sama dengan numerus. Numerus itu ini ya. Nah, si 32 sama si 1/64. Yuk kita ambil contoh. Yang contoh pertama adalah 2 log 32. Ya, di sini Ibu ambil contoh 2 log 32 gitu ya. Sama dengan, nah, ini kan bilangan pokoknya 2. Ini numerusnya adalah 32. Sekarang intinya kalian lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu 2. 2 kira-kira pangkat berapa biar hasilnya 32? Coba kita, tadi kan kalau 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sekarang kalau kita cari 2 pangkat 4, ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan berapa tuh? 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4 adalah 16 ya. Kalau berarti masih jauh ya, sedangkan di sini mintanya adalah 32. Coba kita ambil 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan ya. 2 pangkat 4 aja 16. Berarti dari sini ke sini udah 16. Ya, berarti 16 kali 2 berapa? Ini tinggal 1 kan ya. Berarti 16 kali 2 adalah 32. Sama enggak kayak ini numerusnya? Sama. Berarti ternyata si 2 ini bisa dirubah menjadi bentuk pangkat dari si numerus. Berarti nanti kalian nulisnya gini. 2 log. Nah, rubah si numerusnya. Karena tadi bilangan pokoknya 2, berarti rubahnya adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat tadi 32 adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kan bentuknya sama kayak ini kan ya. Ini bilangan pokok, ini numerus sama nih. Cuma numerusnya dia berpangkat kan? Ya udah, kalau udah ketemu bilangan pokok dengan numerus angka yang sama, kalian tinggal coret yang ini, sisanya adalah 5. Berarti jawabannya adalah 5. Ya, karena numerus dan bilangan pokoknya sudah sama, berarti kalian ambil yang bentuk pangkatnya aja ya. Pangkatnya berapa? Si 5 gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang B. Contoh soal di sini soalnya adalah setengah log 1/64. Tolong kalian perhatikan kalau kalian menulis pangkat dari logaritma itu dia agak tinggi dari logaritmanya ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya nih, si setengah ini bentuknya itu agak tinggi dari lognya ya. Nah, contoh nih kayak 2 itu kan agak tinggi tuh, bentuknya pangkat gitu ya. Jadi jangan disejajarkan. Kalau disejajarkan kalian nanti itu masuknya ke sifat yang lain ya. Nah, ini ada contoh setengah log 1/64. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, bilangan pokoknya berapa sih? Bilangan pokoknya adalah setengah. Numerusnya berapa? Numerusnya adalah 1/64. Nah, berarti caranya kayak tadi. Tolong rubah si numerus ini menjadi bilangan pokok berpangkat berapa biar hasilnya sama dengan numerus gitu kan ya.
Tadi kan kalau ini bilangan pokoknya 2. 2 ini dirubah menjadi pangkat berapa biar hasilnya 32 gitu kan. Nah, kalau ini setengah ini dirubah menjadi pangkat berapa biar hasilnya 1/64. Oke, kita coba satu dulu ya. 1/2 misalkan pangkat 1. Kita cek. Berarti 1/2-nya ada 1 kali, berarti 1/2 aja. 1/2 dipangkatkan 2. Berarti 1/2-nya ada 2 kali ya. 1/2 dikali 1/2. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Masih jauh ya. 1/2 dipangkatkan 3. 1/2 kali 1/2 1/2 gitu ya. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1 per 2 kali 2 2, 2 kali 2 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Masih jauh. 1/2 kali 4 berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Ini pasti atasnya 1 ya, karena 1 kalau dikalikan 1 lagi pasti hasilnya 1 gitu ya, sampai berapapun satunya gitu ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Masih jauh ya. Kita coba 1/2 kali 5. 1/2 kali 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 3 4 5. Udah ya. Berarti ini atasnya 1 per 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 adalah 32. Masih belum. Berarti coba lagi 1/2 kali 6. Pokoknya kalian cari sampai dia dapatnya hasilnya segini gitu ya. Berarti 1/2-nya ada 6 ya. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 tuh 2 3 4 5 6. Oke, atasnya 1 pasti 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Sudah dapat belum? Ternyata dapatnya adalah 1/2 pangkat 6. Kalau gitu kita ubah, artinya adalah 1/2 log berapa, log berapa katanya? 1/2 dipangkatkan berapa katanya? Pangkatkan 6 gitu ya. Nah, numerus sama bilangan pokoknya sudah sama, tinggal dicoret saja, berarti hasilnya adalah 6 gitu. Mengerti sampai sini? Kalau misalkan kurang mengerti silahkan nanti bertanya saja di WA group ataupun di Japri aja ibunya ya. Oke lah, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma ya. Di sini ada sifat-sifat logaritma. Tadi kan sifat logaritma itu udah ibu kasih 2. Yang pertama A dipangkatkan A log X sama dengan X. Jadi ini bilangan utamanya sama dengan bilangan pokok, tinggal dicoret-coret, sisanya adalah si X. Jadi lognya nggak usah ditulis lagi ya. Nah, terus ada lagi A log A pangkat N sama dengan N. Jadi artinya kalau bilangan pokoknya sama dengan numerusnya ya, walaupun numerusnya punya pangkat, berarti numerus sama bilangan pokoknya dicoret, sisanya adalah N. Jadi walaupun lognya masih ada, ya nggak masalah, tinggalin aja gitu ya. Nah, sekarang yang paling penting ya, sifat-sifat logaritma itu ada 9 ya. Nah, nanti kalian tolong catat di buku catatan kalian ya, sifatnya itu dari A sampai I gitu ya. Nah, sedangkan nanti juga ada lagi dari E itu dibagi menjadi 2 gitu, H dibagi menjadi 2 gitu ya. Oke, untuk sifat yang pertama ya, jadi ini hanya ini hanya syarat ya. Jadi A itu katanya lebih besar dari 0, nggak boleh sama dengan 1. X itu lebih besar dari 0, Y-nya harus lebih besar dari 0, B harus lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Jadi ini syaratnya gitu ya. Sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dengan numerus, berarti tinggal sisa 1 gitu ya. Ini A coret, ini coret, berarti sisanya adalah 1. Soalnya ini nggak ada pangkatnya. Kalau yang ini kan ada pangkatnya. Kalau ada pangkatnya berarti numerus sama pangkatnya dicoret, numerus sama bilangan pokoknya coret, sisa pangkat. Kalau ini kan nggak ada pangkatnya. Berarti kalau nggak ada pangkatnya sisa 1 gitu ya. Jadi A log A sama dengan A. Jadi nanti kalau misalkan ibu punya 2 log 2, nah ini kan sama nih. Ini nggak punya pangkat. Ini numerus sama bilangan pokoknya sama. Berarti 2 log 2 itu sebenarnya 1 gitu ya. 10 log 10 sama dengan 1 gitu. Terus 5 log 5 sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok sama numerusnya sama, berarti dia hasilnya 1. Ingat, tapi numerusnya itu nggak boleh punya pangkat gitu ya. Sebenarnya ini punya pangkat. Pangkatnya itu pangkat 1, cuman nggak ditulis gitu ya. Jadi 5 log 5 sama dengan 1, 2 log 2 sama dengan 1, 10 log 10 sama dengan 1 gitu ya. Kita lanjut ke sifat yang kedua. A log dalam kurung X dikali Y. Ya, bacanya kali ya. A log X
dikali Y. Jadi kalau misalkan dijabarkan, ini artinya adalah masing-masing A log X ditambah A log Y, gitu ya. Jadi si X sama Y-nya itu dipisah. Jadi A log X ditambah A log Y. Jadi kalau perkalian itu berubah menjadi penjumlahan, gitu ya. Nah, kalau yang C ini pembagian. A log X per Y atau A log X dibagi Y. Kalau perkalian berubah jadi penjumlahan, kalau pembagian berubah jadi pengurangan. Berarti A log X per Y itu sama dengan A log X dikurang A log Y, gitu ya. Terus yang D, A log X pangkat N itu sama aja. Nah, ini kan A log X pangkat N. Jadi N dari numerusnya ini bisa pindah ke depan, ya. Jadi N-nya itu pindah ke depan, jadi N dikali A log X, ya. Kalau N-nya pindah ke depan berarti sisanya A log X kan, ya. Nah, terus yang E ini ada dua. Yang pertama, A log X itu sama aja kayak B log X per B log A, gitu ya. Nanti Ibu jelaskan lah ya, dimana B-nya itu tidak boleh sama dengan 1, tapi dia itu harus lebih besar dari 0, berarti dia itu 2, 3, 4, dan seterusnya, gitu ya. Terus yang nomor 2-nya, A log X itu sama aja kayak 1 per X log A, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau balik nih, ini kan tadi bilangan pokok, ini adalah numerusnya. Kalau kalian mau dibalik aja, si X-nya itu jadi bilangan pokok, si A-nya jadi numerus, kalian ngebaliknya harus kayak gini. Jadi harus ada 1 per X log A, gitu ya. Terus yang F, A log X dikali X log Y. Nah, jadi sama dengan A log Y. Kok bisa kayak gini, Bu? Nah, ini nanti, ini kan ada X, ini ada X. Ini nanti kalau misalkan X ketemu X depan-depanan kayak gini bisa dicoret. Jadi ini X dicoret, ini X dicoret, berarti sisanya si A sama si Y, gitu. Jadi A log Y, gitu. Terus yang G, A log X ini sama aja kayak A log Y, dimana X-nya itu pasti sama dengan Y, gitu ya. Pokoknya intinya syaratnya si bilangan pokoknya harus sama. Di sini bilangan pokoknya A, berarti di sini juga harus A, gitu. Di sini misalkan 2, berarti di sini harus 2. Di sini 3, di sini juga harus 3, gitu. Pokoknya intinya bilangan pokoknya harus sama. Terus yang H ada 2 di sini, A pangkat N log X pangkat M sama dengan A log X M per N. Jadi ini kan setiap bilangan pokoknya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat. Nah, pangkat-pangkat ini jadikan bentuknya seperti ini. Jadi A log, jadi si N-nya itu pindah ke bentuk pangkat yang ini, ya. A log X M per N sama dengan, nah ini nanti pindah lagi kayak sama nih, kayak rumus yang ini nih ya. Jadi pangkat yang ini pindah lagi jadi M per N kali A log X, gitu ya. Terus yang 2, A pangkat N log X pangkat N sama dengan A log X. Jadi di sini ada pangkat N, ini pangkat N. Kalau ada pangkat yang sama udah nggak jadi masalah, berarti tinggal dicoret aja, sisa adalah A log X. Dan terakhir, A log B per C itu sama dengan min A log C per B. Kenapa? Karena tadinya B per C, ini dibalik jadi C per B. Nah, kalau dibalik kayak gini, ini harus berubah tanda, tadinya positif berubah jadi negatif. Kalau yang ini kan tadi dirubahnya antara bilangan pokok numerus. Kalau ini yang dirubah itu sama-sama numerus. Tadinya kan B per C. Kalau ini dirubah jadi C per B, gitu ya. Tolong nanti kalian catat, ini sifat-sifat dari logaritma itu ada 9, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Tentukan nilai logaritma berikut. Yang A dan B, 6 log 9 tambah 6 log 4. Yang ini 3 log 54 dikurang 3 log 2 ya. Dari dua contoh soal ini, sekarang kalian yang harus kalian lihat adalah bilangan pokoknya sama apa enggak, gitu ya. Nih, yang A dulu kita lihat. Bilangan pokoknya di sini 6, di sini juga 6. Oh, berarti sudah aman ya. Kalau yang ini bilangan pokoknya 3, ini juga 3. Oh, berarti aman. Berarti kalau kayak gitu, kedua soal ini bisa kita kerjakan dengan aman, yaitu menggunakan rumus yang sudah tersedia atau sifat-sifat logaritma yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, Ibu selesaikan dulu soal yang pertama, di mana di sini ada 6 log 9 ditambah 6 log 4. Nah, di sini kan nggak ada nih, di sifat-sifat ini, apakah ada dari A sampai I, apakah ada sifat penjumlahan? Gak ada ya, ada juga perkalian. Nah, perkalian ini kalau dijabarkan menjadi penjumlahan. Kalau gitu sekarang kita balik. Kalau di soal kan adanya soal penjumlahan, ya kan?
Kalau di sifat adanya soal perkalian, tapi perkalian kalau dijabarkan menjadi penjumlahan. Ya udah kalau gitu kita balik aja. Ini kan 6 log 9 tambah 6 log 4, berarti si 9 itu adalah X, si 4 itu adalah Y gitu kan maksudnya ya. Karena A log X tambah Y sama dengan A log X ditambah A log Y, di mana bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A. Bedanya ini X-nya kita pisahkan, Y-nya juga kita pisahkan, dan kalinya kita ganti menjadi jumlah. Kalau gitu ini kan udah jumlah ya, 9-nya adalah X, 4-nya adalah Y, berarti kita tinggal ganti begini, 6 log dalam kurung 9 kali 4 gitu ya kan, sama nggak kayak gini, A log X kali Y, 6 log 9 kali 4, sama aja kan. Kalau dijabarkan jadi 6 log 9 ditambah 6 log 4, 6 log 4 gitu kan ya, sama aja ya. Nah kalau gitu kita mulai, berarti jadi bagaimana, 6 log 9 kali 4 36 gitu ya. Terus di sini jadinya kita lihat bilangan pokoknya 6, di sini numerusnya 36. Jadikan si bilangan pokok pangkat berapa biar hasilnya sama dengan numerus. Berarti hasilnya adalah 6 log 6 pangkat 2, karena 6 pangkat 2 hasilnya 36, betul? Oke. Karena bilangan pokok dan numerus sudah sama, berarti sisanya adalah pangkat. Pangkatnya berapa? 2. Berarti hasilnya adalah 2. Gitu, ya. Kita lanjut ke soal yang B. Yang B soalnya adalah 3 log 54 dikurang 3 log 2. Kita tulis dulu. 3 log 54 dikurang 3 log 2. Oke, sama kayak tadi ya. Di sifat logaritma ini nggak ada sifat pengurangan ya, adanya juga pembagian. Pembagian kalau dijabarkan menjadi pengurangan gitu kan ya. Kalau gitu kita sama kayak tadi. Nah lihat nih, A log X per Y sama dengan A log X dikurang A log Y. Kan bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A. Bedanya ini X, di sini adalah Y. Kalau gitu sama kayak gini. Ini kan sama nih, bilangan pokoknya sama-sama 3, bedanya di sini 54, di sini adalah 2. Kalau gitu, kalau pengurangan kata Ibu tadi bisa berubah jadi apa? Bisa berubah jadi pembagian. Kita balik aja jadi bagaimana? 3 log ya. Yang ini dulu tulis ya. Karena ini duluan yang tulis, berarti 54 dibagi 2 gitu. Sama dengan 3 log 54 bagi 2 berapa? 54 bagi 2 hasilnya adalah 27. Oke, kalau udah kayak gini, cari bilangan 3 dipangkatkan berapa biar hasilnya sama dengan numerus. Kira-kira berapa? 3 log 3 pangkat 3 gitu ya. Karena bilangan pokok dan numerus sudah sama, sisanya ada pangkatnya saja. Berarti sisanya berapa? 3. Selesai. Jadi hasil dari 3 log 54 dikurang 3 log 2 hasilnya adalah 3 gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika 2 log 5 sama dengan P, nah ini soalnya ya. Nah syaratnya itu harus ini, 2 log 5 sama dengan P diketahuinya. Nyatakan logaritma berikut dalam P. Nah si P ini, P itu apa Bu? P itu adalah 2 log 5 di soalnya ya. Nah katanya kalian harus merubah si dua soal ini, si A dan si B, bentuknya menjadi P. Sedangkan P itu adalah 2 log 5 gitu ya. Nah sekarang kita kerjakan dulu untuk soal yang A ya. Yang A, yang pertama kali soalnya adalah berapa katanya? 2 log 125. 2 log 125. Sedangkan kita punya modal adalah 2 log 5 sama dengan P. Atau Ibu balik ya, kita punya modal itu adalah P sama dengan 2 log 5. Ini modalnya nih ya. Atau syaratnya harus dirubah kayak gini. P sama dengan 2 log 5. Kalau ini kan 2 log 5 sama dengan P, Ibu balik aja P sama dengan 2 log 5 sama aja ya. Nah sekarang kalian gini ya, Oke, di soal ini, di soal nomor 2, kalian itu tidak perlu mencari nilai atau hasil logaritmanya, tapi yang disuruh adalah tentukan atau nyatakan bentuk logaritmanya. Ya, ingat, yang ditanya itu bukan hasil, tapi nyatakan bentuk logaritma adalah bentuk P gitu ya. Nah, di sini kan 2 log 125. Ya, bilangan pokoknya 2, numerusnya 125. Ini nggak mungkin ada 2 pangkat berapa biar hasilnya 125, nggak ada ya. Yang ada kalian itu bukan mencari hasil, tapi harus mencari bentuk lainnya yang sehingga dia bisa membentuk si P ini nih, 2 log 5 ya. Nah sekarang kita lihat aja numerusnya
ya. Kan si 2-nya sudah sama ya. Ini pangkat 2, sedangkan di soalnya juga sudah pangkatnya 2 udah sama. Berarti nggak ada masalah dong ya untuk bilangan pokoknya. Yang jadi masalah adalah si 125-nya ini. Di sini mintanya 5, si P-nya. Di sini masih 125. Ya udah kita rubah aja. 125 itu bisa menjadi berapa pangkat berapa sih? Tapi ingat, di sini numerusnya mintanya 5 ya. Nah, kira-kira berarti bisa nggak? Ya, Ibu terus dulu ya. 2 log 5 pangkat berapa biar hasilnya 125? Ada 5 pangkat 3. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 hasilnya 125. Nah, sudah sama belum? 2 log 5, ini 2 log 5 juga. Bedanya kalau di sini 2 log 5 aja. Sedangkan di sini kita masih punya 2 log 5 pangkat 3. Nah, si 3-nya biar kalian ini kita sesuai sama sifat yang ini nih. Sifat yang nomor D. A log X pangkat N, si N-nya pindahkan ke depan, si pangkat dari numerus pindahkan ke depan ya. Berarti si ini jadi begini nih artinya 3 kali, maksudnya gitu kan ya. Kalau 3-nya pindah berarti sisanya adalah 2 log 5 gitu. Nah sekarang udah sama belum? 2 log 5 udah sama ya, ini juga 2 log 5. Nah 2 log 5 ini di soal katanya sama aja kayak P, berarti ini ganti 3 dikali dengan P. Jadi 2 log 5-nya itu adalah P gitu ya. 3 kali P hasilnya adalah 3P. Selesai. Gitu ya. Lanjut ke yang B. Yang B itu katanya soalnya adalah 16 log 25. Nah, ya. 16 log 25. Pangkatnya ini udah bilangan pokoknya, maksudnya bilangan pokoknya udah jelas nggak sama. Ya, numerusnya juga udah jelas-jelas nggak sama gitu ya. Terus kita pakai yang mana gitu. Nah, sekarang kita lihat cari sifat logaritma yang kira-kira kita bebas memasukkan si bilangan pokoknya. Kita ambil yang si nomor 1. Karena kita yang nomor 2 itu nggak mungkin. Kalau nomor 2 itu hanya dibalikan antara bilangan pokok dan numerusnya saja. Sedangkan di sini bilangan pokoknya di soalnya minta 2, nih ya, di syaratnya minta 2, sedangkan di soalnya dia mintanya adanya 16 gitu ya. Oke, kita ambil yang nomor 1. Di sini ada B log X, B log A. X-nya itu adalah numerus, A-nya itu adalah bilangan pokok ya. Nah, B ini kita bebas memasukkan angka berapapun ya katanya, tapi nggak boleh 1, tapi harus lebih besar dari 0. Berarti bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nih, pakai rumus yang nomor 1 ya. B log X per B log A. Nah, kalau gitu tadi kan katanya rumusnya adalah B log X per B log A ya. Di mana X-nya ini adalah numerus, si A-nya ini adalah bilangan pokok gitu ya. Nah, si B ini bebas kita memasukkan berapapun ya. Asalkan ini atasnya B, bawahnya juga B. Misalkan kalau atasnya 5, bawahnya juga harus 5. Nah, berhubung di syaratnya dia mintanya 2, ya kan, di soalnya itu minta P-nya itu nilai bilangan pokoknya 2, maka ya udah kita ganti aja B-nya adalah 2 log X-nya. X itu numerus, berarti 2 log 25 per B-nya harus sama, berarti ini juga harus 2. Ya kan? Kalau atasnya 2, maka bawahnya juga 2. 2 log bilangan pokoknya berapa? 16. 2 log 16 gitu ya. Kalau udah kayak gini gimana, Bu? Nah, kalau sudah kayak gini nanti kita pindahkan lagi. Jadi bagaimana? 2 log. Kita kan nggak perlu nyari hasil ya. 25 itu berubah jadi 5 pangkat 2 ya. 2 log 5 ya. Terus per 2 log 16 itu berubah jadi berapa kira-kira ya? 2 pangkat 4 ya kan, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi sebenarnya logaritma ini adalah kalian bisa memanipulasi sifat-sifat yang diberikan, intinya kayak gitu. Dan kalian juga harus bisa menggunakan sifat-sifat yang tersedia gitu ya. Nah, terus kita lanjut di sini ya. Nah, tadi di sini kan mintanya 2 log 5 aja, tapi di sini masih punya 2 log 5 pangkat 2. Ya udah, 2-nya kita kedepanin kayak tadi. Jadi bagaimana? 2 kali 2 log 5